Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di berandamu tampil video ini, maka itu salah satu petunjuk dari Allah Ta'ala khusus kepada dirimu. Dan luangkan waktumu untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak menjadi saksi dan bisa memberi syafaat pada timbangan amal kalian di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita telah memasuki babak final di bulan Ramadan, yaitu 10 malam terakhir. Dan tadi beliau sudah menyampaikan, ya, Ustadz Abdul Somad hafidhullah ta'ala, bahwa amalan pertama yang harus ditanamkan dalam hati adalah niat untuk mencari Lailatul Qadar, bukan sekedar menunggunya. Ada perbedaan besar antara orang yang menunggu rizki dengan yang mencari rizki. Orang yang mencari dan bergerak lebih serius, lebih selektif, dan penuh persiapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika sudah masuk 10 malam terakhir, beliau akan mengikat kainnya, sebuah kiasan bahwa beliau menjauhi tempat tidur, membangunkan keluarganya, dan fokus total beribadah lebih dari malam-malam sebelumnya. Lalu bagaimana cara mencari atau menghidupkan malam atau qiyamul lail? Caranya adalah dengan menghidupkan malam atau qiyamul lail. Garis finish ibadah malam tersebut dimulai dari waktu Isya sampai terbit fajar atau waktu subuh. Dan beliau tadi mengingatkan kita untuk melawan rasa kantuk. Dalam bahasa Arab, melawan kantuk disebut tahajjud. Jika kita tidur dulu baru bangun itu disebut tahajud. Namun jika kita tidak tidur sama sekali untuk beribadah, itu disebut qiyamul lail. Manfaatnya luar biasa. Siapa yang menegakkan malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian amalan kedua adalah mengisi malam berbagai variasi ibadah yang atau agar kita tidak bosan. Mulai dengan sholat isya berjamaah, kemudian ba'diyah, tarawih, witir. Jika kita sudah witir setelah tarawih, maka saat bangun malam kita tidak perlu witir lagi. Karena tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Kemudian setelah sholat jangan lupakan Al-Quran. Targetkan untuk khatam. Bagi yang merasa sulit membawa mushaf fisik, manfaatkan teknologi. Al-Quran digital di ponsel bisa menjadi solusi. Bahkan beliau menjelaskan ponsel yang berisi aplikasi Al-Quran boleh dibawa ke toilet asalkan dalam keadaan layar mati atau gelap. Karena saat mati ia tidak dianggap sebagai mushaf yang sedang dibaca. Kemudian selanjutnya basahi lisan kita dengan zikir. Jadi pilihlah zikir yang paling kita cintai. Bisa dengan memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah kunci pembuka pintu rizki dan jalan keluar dari setiap kesempitan hidup. Atau bacalah 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat di
timbangan mizan, yaitu subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Kemudian jangan lupa juga untuk memperbanyak sholawat. Satu kali kita bersolawat, Allah membalas dengan 10 kebaikan, menutupi 10 kesalahan, dan menaikkan 10 derajat kemuliaan. Intinya, gunakan waktu ini untuk muhasabah atau merenung akan kemana aku setelah ini. Selanjutnya amalan yang ketiga adalah menunaikan zakat fitrah. Beliau mengingatkan agar kita tidak berhitung-hitung dengan Allah. Jika kita pelit dalam beribadah, jangan heran jika Allah juga berhitung dengan kita. Mengenai teknisnya, jika kita mengikuti mazhab Syafi'i, ya, menggunakan beras ukurannya sekitar 2,5 sampai 2,7 kilo. Atau genapkan saja menjadi 3 kilo agar lebih tenang. Jika ingin membayar dengan uang, beliau menyarankan mengikuti standar mazhab Hanafi yang ukurannya lebih besar, yaitu 3,25 kilo. Yang paling penting, berikan beras dengan kualitas terbaik yang biasa kita makan, bukan beras sisa atau raskin yang diputihkan. Sahabat muslim yang selalu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu wajib membayar zakat adalah dari tenggelamnya matahari terakhir Ramadan sampai dengan khotib naik mimbar pada hari Idul Fitri. Ini adalah kesempatan terakhir kita di Ramadan tahun ini. Ingatlah pesan mendalam dari beliau tadi, ajal bukanlah pulsa yang bisa diisi ulang. Tidak peduli seberapa kaya kita atau seberapa hebat dokter spesialis yang menangani kita, jika waktu kita habis, maka habislah sudah. Gunakan sisa malam ini untuk mengejar ridho Allah. Semoga ibadah kita diterima dan kita kembali suci di hari Idul Fitri nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita telah memasuki babak final di bulan Ramadan, yaitu 10 malam terakhir. Dan tadi beliau sudah menyampaikan, ya, Ustadz Abdul Somad hafidhullah ta'ala, bahwa amalan pertama yang harus ditanamkan dalam hati adalah niat untuk mencari Lailatul Qadar, bukan sekedar menunggunya. Ada perbedaan besar antara orang yang menunggu rizki dengan yang mencari rizki. Orang yang mencari dan bergerak lebih serius, lebih selektif, dan penuh persiapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika sudah masuk 10 malam terakhir, beliau akan mengikat kainnya, sebuah kiasan bahwa beliau menjauhi tempat tidur, membangunkan keluarganya, dan fokus total beribadah lebih dari malam-malam sebelumnya. Lalu bagaimana cara mencari atau menghidupkan malam atau qiyamul lail? Caranya adalah dengan menghidupkan malam atau qiyamul lail. Garis finish ibadah malam tersebut dimulai dari waktu Isya sampai terbit fajar atau waktu subuh. Dan beliau tadi mengingatkan kita untuk melawan rasa kantuk. Dalam bahasa Arab, melawan kantuk disebut tahajjada.
Jika kita tidur dulu baru bangun itu disebut tahajud. Namun jika kita tidak tidur sama sekali untuk beribadah itu disebut qiyamul lail. Manfaatnya luar biasa. Siapa yang menegakkan malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian amalan kedua adalah mengisi malam berbagai variasi ibadah yang atau agar kita tidak bosan. Mulai dengan sholat isya berjamaah, kemudian ba'diyah, tarawih, witir. Jika kita sudah witir setelah tarawih, maka saat bangun malam kita tidak perlu witir lagi. Karena tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Kemudian setelah sholat jangan lupakan Al-Quran. Targetkan untuk khatam. Bagi yang merasa sulit membawa mushaf fisik, manfaatkan teknologi. Al-Quran digital di ponsel bisa menjadi solusi. Bahkan beliau menjelaskan ponsel yang berisi aplikasi Al-Quran boleh dibawa ke toilet asalkan dalam keadaan layar mati atau gelap. Karena saat mati ia tidak dianggap sebagai mushaf yang sedang dibaca. Kemudian selanjutnya basahi lisan kita dengan zikir. Jadi pilihlah zikir yang paling kita cintai. Bisa dengan memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah kunci pembuka pintu rizki dan jalan keluar dari setiap kesempitan hidup. Atau bacalah 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat di timbangan mizan, yaitu subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Kemudian jangan lupa juga untuk memperbanyak sholawat. 1 kali kita bersolawat, Allah membalas dengan 10 kebaikan, menutupi 10 kesalahan, dan menaikkan 10 derajat kemuliaan. Intinya, gunakan waktu ini untuk muhasabah atau merenung. Akan kemana aku setelah ini? Selanjutnya amalan yang ketiga adalah menunaikan zakat fitrah. Beliau mengingatkan agar kita tidak berhitung-hitung dengan Allah. Jika kita pelit dalam beribadah, jangan heran jika Allah juga berhitung dengan kita. Mengenai teknisnya, jika kita mengikuti mazhab Syafi'i, ya, menggunakan beras ukurannya sekitar 2,5 sampai 2,7 kilo. Atau genapkan saja menjadi 3 kilo agar lebih tenang. Jika ingin membayar dengan uang, beliau menyarankan mengikuti standar mazhab Hanafi yang ukurannya lebih besar, yaitu 3,25 kilo. Yang paling penting, berikan beras dengan kualitas terbaik yang biasa kita makan. Bukan beras sisa atau raskin yang diputihkan. Sahabat muslim yang selalu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu wajib membayar zakat adalah dari tenggelamnya matahari terakhir Ramadan sampai dengan khotib naik mimbar pada hari Idul Fitri. Ini adalah kesempatan terakhir kita di Ramadan tahun ini. Ingatlah pesan mendalam dari beliau tadi, ajal bukanlah pulsa yang bisa diisi ulang. Tidak peduli seberapa kaya kita,
atau seberapa hebat dokter spesialis yang menangani kita. Jika waktu kita habis, maka habislah sudah. Gunakan sisa malam ini untuk mengejar ridho Allah. Semoga ibadah kita diterima dan kita kembali suci di hari Idul Fitri nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.